Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah pemrograman platform dan IoT. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai IoT and Device. Di mana bagian satu adalah tentang perkenalan. Pada pertemuan sebelumnya kita melakukan asesmen pertama, yaitu tentang penjelasan contoh implementasi IoT. Di mana rekan-rekan mahasiswa memberikan presentasi mengenai arsitektur IoT, IoT and Device, IoT Platform, dan IoT Application. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam mengenai IoT and Device. Bahan kajiannya adalah mikrokontroler, sensor, aktuator, dan rangkaian. IoT and Device adalah representasi benda dalam IoT. Contohnya, dalam smart lighting, and device-nya adalah lampu. Selain benda tersebut, IoT and Device biasanya dilengkapi dengan 4 hal berikut: mikrokontroler, sensor, aktuator, dan modul komunikasi. Seperti halnya sebuah desktop atau laptop mempunyai chip berupa mikroprosesor, sebuah benda yang berupa IoT atau embedded system mempunyai chip berupa mikrokontroler. Untuk memperjelas fungsi dan definisi mikrokontroler, selanjutnya kita akan membandingkan mikrokontroler dengan mikroprosesor. Pertama, System on Chip atau SoC. Mikroprosesor bukan SoC, artinya RAM, ROM, I/O, dan USB port dari mikroprosesor berada pada sistem terpisah di luar chip tersebut. Mikrokontroler adalah SoC, artinya RAM, flash memory, I/O, dan serial port dari mikrokontroler berada pada chip yang sama dengan mikrokontroler. Kedua, Application Specific Integrated Circuit atau ASIC. Sebuah mikroprosesor disebut sebagai general purpose, artinya mikroprosesor adalah multifungsi. Contohnya, mikroprosesor pada komputer dapat untuk gaming, kerja, programming, atau desain. Mikrokontroler disebut sebagai ASIC, artinya dia hanya punya satu tujuan tertentu. Contoh, mikrokontroler untuk mesin cuci hanya dapat digunakan untuk mesin cuci saja, tidak bisa untuk hal lain. Aspek pembanding berikutnya adalah ukuran. Mikroprosesor berukuran relatif besar jika dibandingkan mikrokontroler. Hal tersebut adalah karena mikroprosesor berfokus pada kinerja. Mikroprosesor mempunyai spesifikasi tinggi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sebaliknya mikrokontroler berukuran kecil. Itu adalah karena mikrokontroler harus bisa muat dalam benda-benda kecil, contohnya smartwatch. Dengan berfokus pada ukuran, mikrokontroler harus mengorbankan spesifikasi. Berikutnya adalah mengenai jenis input-output. Mikroprosesor didesain untuk berinteraksi dengan manusia. Jenis input-outputnya adalah seperti keyboard, mouse, dan monitor. Di sisi lain, mikrokontroler didesain untuk berinteraksi dengan lingkungan. Jenis input-outputnya adalah sensor dan aktuator. Terakhir adalah perbandingan harga. Mikroprosesor relatif lebih mahal dari mikrokontroler. Hal tersebut adalah karena mikrokontroler tertanam dalam benda sehari-hari. Di mana benda sehari-hari mempunyai availability yang lebih tinggi dari benda seperti laptop dan komputer. Di sisi lain, mikrokontroler juga tertanam di benda-benda terjangkau seperti lampu, TV, dan mesin cuci. Kalau mikrokontrolernya mahal, nanti bendanya ikutan mahal, dong. Itu adalah akhir dari video pertama. Dalam video berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis mikrokontroler dalam IoT. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.